Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan teks akademik dan teks non-akademik. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kairunisa Karyatifa Dewinta. Nama saya Ladiva Nanda Jukris. Saya Kevin Delva Avandi. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, dan disusun menurut metode tertentu dengan menggunakan sistematika bahasa yang baik dan benar. Teks akademik atau teks ilmiah ini dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Sedangkan teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang tersirat ilmiah dan tidak berlaku pada suatu teori tertentu. Teks ini menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak terlalu formal. Jadi, teks non-akademik ini merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Contohnya seperti novel, puisi, dongeng, dan yang lainnya. Ciri-ciri teks akademik: yang pertama, bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, tata urutan bahasanya secara sistematis. Yang ketiga, bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, isinya memberitahu informasi. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, bersifat monologis, dan untuk itu banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Yang kedua, ciri-ciri teks non-akademik. Teks non-akademik adalah teks yang penulisannya tidak berdasarkan fakta umum, melainkan berdasarkan fakta pribadi. Contoh dari teks non-akademik yaitu dongeng, legenda, novel, romans, dan lain-lain. Ciri-ciri teks non-akademik: yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, tidak memuat masalah topik yang dibahas. Yang ketiga, bersifat subjektif. Yang keempat, penyajian teks non-akademik diiringi oleh sejarah. Yang kelima, tidak ada bantuan bukti. Yang keenam, cenderung sedikit memanfaatkan teknis. Yang kedelapan, tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang kesembilan, bersifat dialogis, dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Bagian ketiga, menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Sebelum itu saya akan menyajikan beberapa poin terlebih dahulu. Poin yang pertama adalah ulasan buku, poin yang kedua adalah proposal, poin yang ketiga adalah laporan, dan poin yang keempat adalah artikel ilmiah. Kita fokus pada poin yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku itu apa sih? Ulasan buku itu adalah tulisan yang berisi tentang kritis terhadap buku. Buku yang dimaksud di sini adalah buku yang akan kita berikan penilaian terhadap bagaimana kelebihan ataupun kekurangan dan lain-lain. Poin yang kedua, proposal. Proposal adalah tulisan yang berisikan tentang rancangan. Proposal dibagi menjadi dua jenis, proposal penelitian dan proposal kegiatan. Yang poin yang ketiga yaitu adalah laporan. Laporan adalah tulisan yang berisikan tentang hasil pengamatan. Laporan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian menggunakan struktur teks yang lebih sistematis. Nah,
sedangkan laporan kegiatan menggunakan struktur teks yang fleksibel. Maksudnya itu adalah menggunakan, cukup dia membahas cakupan persoalan yang sedang terjadi pada saat itu. Poin yang keempat adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dibagi menjadi dua, artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian menggunakan sistem atau struktur teks yang lebih sama dengan laporan penelitian. Sedangkan artikel konseptual adalah sebuah hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual. Artikel konseptual ini disusun dengan struktur teks yang lebih fleksibel, bergantung kepada cakupan pokok persoalan dan teori yang digunakan untuk membicarakan pokok persoalan.